Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Pemirsa sekalian, sahabat penata agama yang dimuliakan Allah, kembali kita berjumpa lagi dalam program Penata Agama Lebih Dekat. Nah, kali ini kita akan membincangkan tentang ada apa sih dengan penata agama. Bagi sahabat sekalian yang ingin tahu lebih dalam tentang penata agama, nah mari kita bincangkan bersama-sama. Perkenalkan, saya Agus Salim Mustafa, khotim dari Pesantren Islamic Leadership School Taruna Penata Agama. Penata agama sendiri adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang bervisi menumbuhkan negarawan yang berkepribadian Islam yang mampu mengawal perubahan menuju kehidupan Islam. Kita punya tagline yaitu karakter, care, and competence. Tagline yang pertama, karakter, itu merujuk pada kepribadian Islam. Nah, kepribadian itu meliputi pola pikir dan pola sikap. Untuk memiliki pola pikir yang Islami berarti kita harus menguasai sakofah Islam. Sehingga di sini kita belajar ulumul Quran dan cabangnya, belajar hadis dan cabangnya, belajar bahasa Arab, fikih, mafahim, dan seterusnya. Kemudian pola sikap yang Islami itu bagaimana kita memenuhi hajat hidup dan naluri kita sesuai dengan Islam, sehingga kita membiasakan berbagai perilaku yang Islami, adab yang Islami, kemudian sholat berjamaah, sholat sunnah, murojaah, budaya belajar, dan seterusnya. Kemudian tagline kedua adalah care. Care di sini merujuk pada kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu modelnya ada dua. Yang pertama adalah kesadaran, yang kedua adalah kepedulian. Kesadaran di sini yaitu ketika kita itu melakukan sesuatu atau menjauhi sesuatu itu bukan karena aturan, sehingga kita di sini meminimalkan aturan tertulis, ini kewajiban santri, ini larangan, ini iqab, dan seterusnya. Tapi kita melakukan sesuatu itu karena kesadaran atas keimanan kita pada Allah Ta'ala. Karena itu wajib, kita jalankan, kita kemudian kita jauhi karena itu haram. Itu kesadaran. Kemudian yang kedua adalah kepedulian. Jadi kita ingin membangun santri yang peduli pada dirinya sendiri, pada lingkungan sekitar, pada asrama, pondok, pada masyarakat sekitar, dan juga pada seluruh kaum muslimin, dan juga dunia ini secara umum. Sehingga kita ingin memberikan pada santri itu pengalaman sebanyak mungkin mengunjungi berbagai tempat, berbagai lanskap atau bentang alam, mulai dari pantai, sungai, hutan, lembah, gunung, dan seterusnya. Juga menemui berbagai masyarakat baik di desa maupun kota. Yang dengan itu harapannya kita memahami posisi dan potensi masing-masing wilayah, juga memahami problem yang mereka hadapi, kemudian kita gali solusinya berdasarkan syariat Islam dan sains teknologi untuk kita terapkan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian tagline yang ketiga adalah competence. Jadi kita memahami bahwa manusia itu lahir dalam keadaan cerdas. Nah, kecerdasan manusia itu sangat beragam sekali, sehingga kita mendorong santri untuk mengembangkan potensinya, menemukan potensinya, melatih, dan kita fasilitasi bila kita mampu sampai santri itu memiliki keahlian atau expert, ya bisa dikatakan ahlinya ahli, core of the core, dan intinya inti. Nah, kira-kira seperti itu. Metode belajar di penata agama ini kita mengambil dua metode besar. Yang pertama adalah talaki, yang kedua adalah talqiyan fikriyan. Talaki itu metode belajar dengan bertemu langsung pada guru untuk melakukan transfer ilmu yang didapatkan guru kita dari guru sebelumnya, dari guru sebelumnya ke seterusnya sampai ke atas, sehingga ilmu yang kita dapatkan itu hasilnya adalah mutasil sampai kepada Rasulullah SAW. Itu metode dalam pembelajaran sakofah, sehingga pemikiran dan sakofah itu murni, ya. Kita bisa mampu
menjaga kemurnian sakofah Islam. Kemudian yang kedua, talakian fikrian. Ini sederhananya adalah observasi. Sehingga ketika kita mempelajari sesuatu itu bukan hanya dari textbook atau dari multimedia ya. Sekarang ada banyak sekali perangkat multimedia, tapi itu tidak cukup, tidak bisa mewakili. Sehingga ketika kita mempelajari sesuatu itu mestinya bertemu langsung dengan objek yang kita pelajari. Kalau kita ingin belajar tentang gunung, berarti kita ke gunung. Kalau kita ingin belajar tentang pertanian, berarti kita ke sawah, ketemu dengan petani, mencoba bertani, dan seterusnya. Untuk pembelajaran sains, itu ada cabang metodenya, yaitu yang disebut dengan tajribah mulahadzah wal istintaj, yaitu pengamatan, percobaan, dan penyimpulan. Itu dilakukan secara terus-menerus sampai menghasilkan karya yang terbaik. Dari karya yang terbaik itu akan terus dilakukan penelitian sebelumnya, yaitu pengamatan, percobaan, dan penyimpulan, begitu terus sampai benar-benar menemukan teknologi yang semakin efektif dan efisien bagi kehidupan manusia. Gitu. Dari proses pembelajaran di Panatagama ini, kita mengharapkan santri itu memiliki satu kesolihan, kedua kealiman pada ilmu sakofah, yang ketiga kompetensi pada bidang-bidang yang santri itu memilihnya, mengembangkan potensinya, juga punya jiwa kemandirian dan kepemimpinan, sehingga siap terjun di masyarakat, membantu berbagai problematika di masyarakat, menyelesaikan problemnya, dan pada akhirnya memimpin masyarakat dengan ajaran Islam, begitu. Nah, dari proses pembelajaran di Panatagama yang berlangsung selama 6 tahun ini, kita mengharapkan santri itu memiliki banyak kompetensi. Yaitu yang pertama, santri hafal minimal 4 juz Al-Quran beserta terjemah perkatanya. Kemudian yang kedua, hafal setidaknya 200 hadis dan artinya. Juga santri mampu membaca kitab gundul beserta i'rabnya, gitu. Selain itu juga santri biasa membuat karya tulis, santri biasa tampil di depan umum, santri biasa menyelenggarakan berbagai kegiatan. Yang itu semua ada dalam diantaranya ya ujian kelulusan atau munakosah yang menguji berbagai kompetensi santri tadi. Gitu. Ya, selain tadi Panatagama juga memiliki moto yaitu happiness scale. Apa itu? Jadi sebenarnya kita hidup itu kan mencari kebahagiaan. Nah, agar kebahagiaan itu bisa tercapai, itu jurusnya hanya satu, yaitu keyakinan kita pada Allah dan juga ketaatan pada hukum-hukumnya. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan manusia, kehidupan, dan alam semesta. Allah lah yang maha tahu tentang makna kebahagiaan itu dan bagaimana menggapainya. Juga agar kebahagiaan yang kita raih itu kebahagiaan yang hakiki, bukan kebahagiaan semu. Kebahagiaan yang langgeng abadi dunia dan akhirat, bukan kebahagiaan yang sejenak. Juga kebahagiaan yang harmoni, kita bahagia, orang lain bahagia, makhluk lain bahagia, seluruh alam semesta ini bahagia. Sehingga caranya hanya satu, yaitu melanjutkan kehidupan Islam, sehingga rahmatan lil alamin itu benar-benar terwujud dalam kehidupan nyata. Itu yang kita harapkan, dan kita berharap santri mampu menjalani itu semua dan juga mengawal agar terwujud kehidupan Islam ini. Demikian yang saya serukan, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di program selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.